Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari tim Yakin akan mempresentasikan laporan perancangan basis data sistem manajemen menu dan pemesanan KP. Di sini saya Emre Sabri Pratama dengan NPM 2024110065 dan teman-teman saya. Saya Vimo Virgiatu Bandri, 2024 110054. Saya Gemilang Jaya Putra 2024 001110. Baiklah, di bab 1 pendahuluan akan dijelaskan oleh Gemilang Jaya Putra. Pada Gemilang Jaya Putra, saya persilakan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi operasional kafe. Namun, banyak kafe masih menggunakan pencatatan manual yang sering menyebabkan kesalahan pesanan, ketidaksesuaian transaksi, keterlambatan pelayanan, serta kesulitan dalam pengolahan data. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirancang sistem basis data manajemen menu dan pemesanan kafe yang terintegrasi. Sistem ini mengelola dan pelanggan menu, pesanan, pembayaran, dan transaksi secara terstruktur sehingga proses operasional menjadi lebih tepat, akurat, dan efisien. Perancangan dilakukan menggunakan entity relationship diagram dan diimplementasikan dalam database SQL untuk menjaga integritas serta konsistensi data. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pengembangan aplikasi kafe berbasis digital di masa depan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengatasi kesalahan dan ketidakefisienan akibat pencatatan pesanan secara manual. 2. Bagaimana merancang basis data yang dapat mengelola menu, pelanggan, pesanan, dan pembayaran secara terintegrasi. 3. Bagaimana meningkatkan koordinasi antara kasir dan koki agar proses pelayanan lebih efektif. 4. Bagaimana mempercepat pelayanan dan mengurangi kesalahan transaksi di kafe. Tujuan. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan pesanan. 2. Merancang basis data yang terintegrasi untuk pengelolaan menu, pelanggan, pesanan, dan pembayaran. 3. Membangun relasi data yang mendukung koordinasi antara bagian dalam kafe. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem yang cepat, tepat, dan minim kesalahan. Dan selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh Vimo. Silakan untuk Oke, Vimo. baiklah. Bab 2 saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan data dan perancangan IRD. Di sini pada sistem manajemen menu dan pemesanan kafe diperlukan basis data yang mampu mengelola seluruh proses bisnis secara integritas, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, pemilihan menu, proses oleh koki, hingga pembayaran dan pencetakan struk. Dan berdasarkan analisis kebutuhan sistem diperoleh beberapa entitas utama sebagai berikut. Yang pertama itu ada pelanggan yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan. Terus di atributnya itu ada ID pelanggan, primary key, terus ada nama pelanggan, nomor HP, sama alamat. Terus yang kedua ada kategori, digunakan untuk mengelompokkan menu makanan dan minuman. Di atributnya ada ID kategori, primary key, terus yang kedua ada nama kategori. Terus yang ketiga di sini ada menu. Menu ini digunakan untuk menyimpan data makanan dan minuman yang tersedia. Terus di atributnya ada ID menu sebagai primary key, ID kategorinya foreign key. Terus ada nama menu, harga, stok, sama status menu. Terus yang keempat di sini ada stok, digunakan untuk menyimpan data stok, bahan atau menu. Atributnya itu ada ID stok, primary key, terus ada nama stok, sama stok. Terus yang kelima itu ada meja, digunakan untuk menyimpan data meja pelanggan di kafe. Yang ada atributnya itu ID meja, primary key, terus yang kedua itu ada nomor meja, kapasitas, status meja. Terus yang keenam itu ada kasir, digunakan untuk menyimpan data pegawai kasir. Atributnya ada ID kasir, primary key, nama, username, password, role. Terus di sini yang ketujuh itu ada koki, digunakan untuk menyimpan data koki yang menyiapkan pemesanan. Atributnya itu ada ID koki sebagai primary key, nama, nomor HP, status koki. Terus yang kedelapan itu ada diskon. Diskon di sini digunakan untuk menyimpan data promo atau diskon.
Atributnya itu ID diskon, primary key, tipe diskon, nilai diskon, tanggal mulai, tanggal selesai. Terus yang ke-9 di sini ada pesanan. Digunakan untuk menyimpan data transaksi pemesanan pelanggan, atribut, atributnya itu ada ID pelanggan sebagai primary key, tanggal, terus ID pelanggan sebagai foreign key, terus ID kasir foreign key, ID promo foreign key, ID meja foreign key, total bayar, status sama status. Terus yang ke-10 itu ada detail pesanan. Digunakan untuk menyimpan rincian menu yang dipesan. Terus atributnya itu ada ID detail pesanan, terus ID pesanan, ID menu, sama ID koki. Nah, di situ ada primary key, foreign key, terus harga satuannya, terus ada jumlah, ada subtotal, catatan, status pesanan. Terus yang ke-11 di sini ada di pembayaran, digunakan untuk menyimpan data pembayaran. Atributnya itu ada ID pembayaran sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, metode pembayaran, tanggal bayar, total bayar, ID kasirnya sebagai foreign key, sama kembalian. Terus yang ke-12 ada struk. Digunakan sebagai bukti transaksi pembayaran. Atributnya ada ID struk sebagai primary key, ID pesanan foreign key, tanggal cetak. Nah, di sini ada itu gambar dari IRD logical modelnya. Oke, kita lanjut saja langsung ke tabelnya. Tabelnya di sini ada pelanggan menyimpan tabel. Oke, di sini ada tabelnya pelanggan menyimpan data pelanggan, terus relasinya itu one to many ke pesanan. Terus penjelasannya itu satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Terus yang kedua itu ada pesanan, data transaksi pemesanan, relasinya itu one to many ke detail pesanan. Satu pesanan memiliki banyak detail pesanan. Terus detail pesanan itu banyak detail mengacu ke satu menu. Terus setiap menu memiliki kategori. Terus kategori itu tuh satu kategori memiliki banyak menu. Terus stok, setiap menu memiliki satu data stok. Terus meja, satu meja bisa digunakan banyak pemesanan. Kasir, satu kasir bisa menangani banyak transaksi. Pembayaran, banyak pembayaran dilakukan oleh satu kasir. Terus pembayaran, terus ke struk, satu pesanan memiliki satu struk. Terus koki, koki menangani banyak pesanan. Terus di sini ada physical engineering model yang dimana itu ada ID pelanggan sebagai varchar, tipe datanya varchar 20, terus nama pelanggannya itu ada varchar juga 255, nomor HP-nya varchar 15. Terus alamatnya itu saya pakai teks. Terus yang kedua itu ada struk itu pakai varchar 255, ID pesan 255, ID stock sorry. ID struk itu di 20, varchar 20, ID pemesanan 20, date-nya itu tanggal cetak pakai date. Pembayaran juga sama varchar 20, metode pembayarannya varchar 50, tanggal bayar date, total bayarnya itu ada pakai double, kembaliannya pakai double. Dan yang lain sama saja kayak yang tadi saya jelaskan 3 IRD-nya tadi. Oke, kita lanjut ke pelanggan di sini. Ini adalah semuanya isi dari yang sudah saya jelaskan tadi. Ada varchar, kategori varchar, terus menunya ada varchar 20, varchar 255, double. Di sini juga ada stoknya itu pakai integer. Terus di sini detail pesanannya itu pakai teks. Ya bisa dilihat sendiri di tabelnya di sini. Terus di sini di bab 3-nya akan dilanjutkan oleh M. Risapli. Baiklah, saya Emre Sapri pertama. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 implementasi basis data. Pembuatan struktur tabel. Tahap implementasi dilakukan dengan mengubah hasil perancangan physical model menjadi struktur tabel yang dapat dijalankan pada sistem manajemen basis data. Setiap basis data dilengkapi dengan primary key sebagai identitas unik dan foreign key untuk menjaga hubungan antar tabel. Di sini ada codingan tabelnya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya ini adalah pengisian data awal. Setelah tabel dibuat, langkah berikutnya adalah mengisi data awal menggunakan perintah data manipulation language.
Yang pertama kami memakai data kategori, bisa lihat di sini. Kedua data stok, yang ketiga ada data menu, dan keempat ada data koki, kelima data kasir, keenamnya ada data pelanggan, ketujuh ada data diskon, kedelapan data pesanan, ke-9 data meja, ke-10 data detail pesanan, dan 11 data pembayaran, dan ke-12 data struk. Dan yang ini verifikasi dan hasil implementasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tabel dan data yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan dengan menjalankan perintah select pada setiap tabel. Baiklah, ini gambar tampilan data kategori. Ada ID kategori dan nama kategori yang kopi susu, hidangan penutup, jus segar. Bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya ada tampilan data stok, ada ID stok, nama stok, stok akhir. Yang kelima, gambar 5, tampilan data menu. Ada nama menu seperti paket bebek dan ayam bakar, kopi susu gula aren. Di sini ada harganya. Di sini ada status menu tersedia, kategori ID, dan stok. Baik ya, selanjutnya gambar ke-6, tampilan data koki. Di sini ada ID kokinya dan nama chef seperti Chef Maisel, Chef Nina, Chef Oliver. Di sini ada nomor HP dari chef dan status koki, yaitu aktif atau istirahatnya. Baiklah, gambar ke-7, tampilan data kasir. Di sini ada ID kasir, nama kasir seperti Tio kasir, Mario kasir, dan username dan password untuk nama kasir dan role. Apakah dia admin, apakah dia kasir. Baiklah, selanjutnya ada gambar 8, tampilan data pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan seperti Lestari Putri, Kurniawan, dan ada nomor HP pelanggan juga, dan ada alamat pelanggan. Selanjutnya, gambar nomor 9, tampilan data diskon. Ada ID diskon, tipe diskon seperti opening, member, flash sale, atau pelajar, atau hard RI. Nilai diskonnya bisa lihat sini, dan tanggal mulanya bisa dilihat, tanggal selesai. Selanjutnya ada gambar ke-10, tampilan data pesanan. Ada ID pesanan, tanggal, total bayar, status, selesai, atau prosesnya di sini. Ada pelanggan ID, diskon, ID meja. Selanjutnya gambar ke-11, tampilan data meja, ada ID meja, tentu saja ada nomor meja, kapasitas meja, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Status mejanya ada yang selesai, ada yang terisi, pesanan ID pesan. Gambar 12, tampilan data detail pesanan. Ini ada ID detail, harga satuannya berapa, jumlahnya berapa, subtotal berapa, catatannya flash ice atau extra saus, pedas, status pesanannya selesai atau proses. Dan selanjutnya gambar ke-13, tampilan data pembayaran. Di sini ada ID pembayaran, metode pembayaran bisa tunai, kris, debit. Ini tanggal bayarnya, total bayar, kembalian. Selanjutnya gambar 14, tampilan data struk. Ada ID struk, tanggal cetak, dan pesan ID. Baiklah, bab 4 selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data restoran berhasil dibangun dengan struktur relasional yang baik. Sistem ini mampu mengelola data pelanggan, pesanan, menu, serta pembayaran secara terintegrasi. Dengan adanya database ini, proses operasional restoran menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain itu, penerapan primary key, plugin key, serta constraint mampu menjaga konsistensi dan integritas data, sehingga meminimalisir kesalahan dalam proses transaksi. Baiklah, ini saja. Sekian, terima kasih. Pada Tuhan kami mohon ampun. Bila ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.